Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV di rumah, bagaimana kabar Anda? Di hari-hari seperti ini memang banyak hal-hal yang dibahas di sekitar Kota Bontang, masalah lingkungan, masalah sosial, masalah politik kadang-kadang. Nah, kali ini kita berjumpa di PKTV Talk. Kita akan bahas sebuah pembahasan yang menarik yang saat ini sedang dibahas di kalangan masyarakat Kota Bontang. Tidak lepas ya, hari-hari kita selalu bertemu dengan masyarakat, sekelompok masyarakat yang membahas tentang informasi-informasi yang menarik, dan salah satunya yaitu tentang yang katanya ya, Bontang ini sudah kehabisan air. Saya ingat sekali 10 tahun yang lalu ini sempat kami bahas juga bahwa 10 tahun yang lalu sudah diprediksi bahwa Bontang akan kehabisan air, dan ini sudah lama memang bagaimana pemerintah maupun dari pihak eksekutif dan legislatif termasuk perusahaan mencari cara. Sampai saya pernah mengalami suatu perjalanan dengan beberapa rekan-rekan lingkungan bagaimana merubah air laut menjadi air tawar. Namun apapun yang dilakukan, inovasi yang dilakukan, ternyata ada dampak-dampak yang mesti harus dikaji ulang. Nah, saat ini saya ingin membahas itu, hadir di studio kami. Terima kasih. Yang pertama saya perkenalkan Pak Zulkifli. Pak Zulkifli adalah asisten, sekarang asisten, bukan asisten 2 namanya Pak, asisten Perekonomian dan Pembangunan. Perekonomian Pembangunan. Di samping beliau ada Pak Ketua Komisi 3 Pak ya, Pak Amir Tosina. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Bapak selalu sibuk terus meskipun dalam masih pandemi menghadapi berbagai macam persoalan Kota Bontang. Ya, di samping beliau, syukur kita kehadiran langsung dari Indominco, Pak Taryono. Selamat siang Pak Taryono. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ini Pak ya, selalu sehat selalu, karena ini harus kita jaga bersama ini Pak. Alhamdulillah, sehat semua. Pak Taryono ini HSEC Head PT Indominco Mandiri, dan beliau membawa rekannya dari Indominco pula, Pak Julianus. Selamat siang Pak Julianus. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julianus adalah External Relation PT Indominco Mandiri. Sangat lengkap pemirsa PKTV, kita hadirkan untuk Anda sekalian. Apa yang kami bahas? Kami ingin membahas pada PKTV Talk kali ini, yaitu berburu sumber air baku. Nah, ini kan yang tadi saya bilang, saat ini sedang ramai dibicarakan masyarakat Kota Bontang. Apakah benar bahwa Bontang ini akan kekurangan air, dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun Dewan untuk melakukan atau mencari solusi terhadap itu. Nah, baik pemirsa PKTV, saya akan coba membahas satu persatu. Mungkin sebelumnya ke Pak Yul dulu kali. Pak Yul, apa yang saya katakan dan mungkin yang didengar masyarakat bahwa Bontang itu katanya akan kehabisan air pada sekian tahun yang akan datang. Nah, bagaimana saat ini mencari solusi ya, merencanakan mencari solusi terkait hal tersebut. Langsung saja Pak Yul, silakan. Terima kasih Pak Guru. Salam sehat kepada pemirsa PKTV yang saya hormati, Pak Komisioner, Pak Taryono dan Pak Julianus sama-sama hadir di PKTV sore siang hari ini. Terkait dengan isu ke depan bahwa Bontang akan bukan kehabisan air, tapi Kekurangan air. sebenarnya mungkin berarti sedikit ini akan dialami ke depan. Karena itu sebenarnya pemerintah kota terus berusaha mencari alternatif, tapi juga sebuah keniscayaan ya, karena air ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi kalau kita bayangkan sekarang di 2020 untuk Bontang itu 180 dan kalau kita hitungkan jumlah kebutuhan air tersebut kurang lebih 625 liter per detik. Iya. Lalu
Sementara produk sisa baru 430. Oh, 400. Sementara masyarakat televisi kurang lebih 199 kita klik. Kalau ini kan kita bisa ketahui sementara ini belum kita bisa optimal memberikan pelayanan semuanya 19 jam Per hari. Jadi belum seperti daerah-daerah lain yang bisa beroperasi 24 jam masih seperti itu. Nah, itu yang kita hadapi sekarang. Kemudian ada persoalan lain. Iya. Kita harus membangun di web semua dalam sejak 2001 sampai dengan 2018 sampai sekarang jumlahnya 33 unit sempat tahu. Tetapi ada persoalan baru, ya ada penurunan Iya, kapasitas. Volume. Kapasitas dari 230 liter per detik yang terpasang itu hanya sekarang 119 liter per detik. Artinya kita ada defisit sekitar 120 liter per detik. Oleh karena itu sebenarnya di 2018 sampai dengan 2020 kita mencoba melakukan development dengan prosedur. Iya. Namanya sumber kita, lalu kemudian juga melakukan membuat di sumur yang ada itu. Membuat sumber lebih baru, tapi di tempat yang sama. Membuat baru lah gitu. Artinya untuk memenuhi keuangan tadi sebab sebenarnya standar development terus membuat baru itu biasa ada perbaikan lah terhadap produksi itu. Nah itu yang kita hadapi sekarang. Sebab kalau yakin kita juga ke depan terkait dengan sumber air listrik pasti akan berkurang kan. Oleh karena itu ya seperti yang Pak Tujuh sampaikan, kalau 10 tahun yang lalu sudah pernah didiskusikan. Kita di Kabupaten juga pernah mendiskusikan itu. Memang di internal kita sendiri masih merasa bahwa penggunaan air ini apalagi di penggunaan air gitu ya, air tambang. Ya alhamdulillah mungkin beberapa tahun yang lalu pada saat rapat penting dan Jakarta, kemudian pemerintah mencoba menyampaikan gagasan tersebut, alhamdulillah juga mendapatkan sambutan ketemu lah ya. Kita Indonesia setelah itu kita melakukan koordinasi, melakukan pasangan. Ada dua pit yang sebenarnya ditunjukkan oleh Indonesia sebagai yang potensial sebagai EPA. Dari EPA dalam 43 ya. Ada dua pit yang 21, 50, 54 sampai 43 persen dari seperti itu. Dari sisi potensi cukup besar. 21 juta liter per detik. 21 juta. 21 iya betul. Saya pikir cukup potensial bisa memenuhi kekurangan air baku kita ke depan. Ya ada alternatif lah bukan air permukaan ini tapi disuruh mengatakan air permukaan ya dari void yang ada di samping Indo sendiri sudah melakukan uji web lainnya beberapa waktu yang lalu Perumda CPAM itu juga melakukan kajian ini dengan kualitas air dan undang dari Polnes melakukan akademisi ya. Melakukan ujian terhadap kualitas air. Kalau secara menurut peraturan Menteri LH nomor 5 itu sebenarnya dia tergolong sehat. Oh, status masuk kategori kelas sehat. Tapi kalau kita mengambil dari permukaan yang paling atas, 10 meter ke bawah, dari permukaan 10 meter ke bawah itu sebenarnya dia kalau termasuk kualitasnya terkategori kelas B gitu ya, di status yang paling atas 10 meter ke bawah ya. Nah itu kalau rekomendasinya termasuk layak. Yang layak itu C, B atau yang B? B ya? Oke. Termasuk layak. Tapi sebenarnya kalau dari proses lagi air itu, artinya bisa masih bisa diproses yang baik. Bisa masuk kategori A. Itu baru natural ya, baru yang masuk lagi gitu ya.
dari hasil kajian komunikasi. Dan tentu saja kita masih memerlukan beberapa pemahaman ya. Tahu posisi poin ini kan adanya di wilayah Kutim. Wilayah Kutim masuk hutan gitu ya. Ini yang ada Masih harus ada proses, ya. Sehingga kalau dampak efek sih sebenarnya kita akan mencoba koordinasi kembali dengan tim, koordinasi dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan bisa dikasih. Ya, untuk Sehingga harapan kita untuk bisa mendapatkan sumber air baku baru yang berasal dari poin yang ada di Hidro ini terus dalam waktu dekat bisa gitu. Karena pilihannya memang yang kita mulai paling mungkin dan cepatnya yang paling cepat. kolam tambang ini sebenarnya kita sendiri perlu buat alternatif. Ya. Apa aja? Tumbuh kayu. Kemarin seminggu lalu kita bahas di konvensi terkait dengan spam perhitungan lahan kayu. Oh, Itu menunggu sampai 2024 Pak. selama Menunggu masih 2024. Di konvensinya ada 460 liter per detik. Saya sih Lebih tinggi ya? misalnya berbagi kan. Dibagi untuk wilayah Bukar. 260 Bukar itu lahan kayu dan darat. Kemudian untuk Bogor itu kurang lebih 200. Oh, masih jauh. Itu yang terdepan. Itu memang proses reformasi kita bahas di konvensi, di fasilitasi oleh konvensi. Dan dari tahapan kita sampai di tahun 2024 setelah pemenangan itu Baru boleh kita kaji lagi ya. ya didistribusikan ya. Dan itu berarti bentuknya sudah dalam bentuk monster. Sudah bisa dikelola lagi. Dan tinggal mendistribusikan. Yang lain lagi sebenarnya terkait dengan pemanfaatan dari sekarang Benar sekarang. dari sekarang ini kita harapkan juga pemerintah provinsi bisa Segera. meningkatkan ya. Karena ini tinggal dari provinsi tapi langsung menjadi prioritas pemerintah provinsi. Kita dari beberapa sumber ini sebenarnya ke depan yang menjadi alternatif untuk pengelolaan air baku kita. Kita seperti itu. Ya, luar biasa. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan pemirsa BKTV, saya kira sudah direkam semua ya. Ini langsung saya ke Pak Amir Tosina ini. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zul, tentunya kami juga mengamati sangat ini intens sekali nih. Dewan mulai dari sebelum Lebaran kalau nggak salah, malah 3-5 bulan yang lalu ya sudah terus-terusan yang dibahas. Gimana Pak dari pihak Dewan mengkaji atau mengamati sekaligus mendalami dari persoalan kekurangan menipisnya air ini? Silakan Pak. Ya. Siap. Kami adalah wakil rakyat yang bisa menerima persoalan air itu memang sangat besar sekali di beberapa masa. Kita ketahui kita pakai sekali memang dari bawah tanah. Ini memang kita tahu sangat tinggi sekali. Kita sudah jelas ukurannya sudah tidak sampai mungkin 3 tahun ukuran kita. Tidak sampai 3 tahun. Tidak sampai 3 tahun kemungkinannya. Karena semakin menipis ya. Pada saat di tahun 2008 lembaga penelitian yang memprediksi 2008 itu 2018 5 tahun ke depan itu akan kritis air. Ya. 2018 sekarang 2021 sudah 3 tahun malah. Sudah berapa tahun? Iya. Ini kekhawatiran kami sebagai wakil rakyat yang selalu semangat untuk bagaimana perkembangan bisa potensial dan bisa bermanfaat. Ada pembangunan yang cepat diperbenahi. Masalah satunya dengan Bapak Bank Provinsi. dia mengatakan bahwa saya dari kota itu sama yang menunggu legislatif sebenarnya ada di Makassar. Barang kayu. Iya. Kami tidak tentu saja bahwa salah untuk menyampaikan ke masalah tersebut memang ada persiapan lahan yang diberikan pemerintah. Nah, setelah kami 2 kali dimasukkan terkait dengan kemudian lapangan, kami koordinasi dengan komunitas lembaga. Iya. Kami berkomunikasi bahwa jangan memberikan arahan jangan bapak cuma melihat di media
sampai di apa harus tinjau langsung. Oke. Kami satu partai dengan komisi 3 yang berdelegasi dari sebagai komisi. Keadaan warga yang dijanjikan para kita untuk perlindungan kalau ada anak-anak yang bersih dari kota Bintang ini saya rasa sangat tidak menjanjikan. Seperti Di situ kami punya semangat yang tinggi bahwa sudah ada sinyal sebenarnya. Kami tidak bisa mengharapkan waduk mereka itu untuk 5 tahun ke depan pun kami tidak mengharap. Tapi misalkan Pak Jum 2024 itu saya yakin belum bisa 5 tahun. Sudah ada kondisi begitu ya? Saya yakin. Lapangannya. Dan kondisi di lapangan banyak persoalan senjangan sosial, persoalan lahan ya. Iya. Tentu banyak hal yang harus diselesaikan dulu, masuk di dalam lahan Pertamina. Itu harus panjang proses ya. Maka solusi yang kami tawarkan kemarin dari dalam Indominco kami harus satu. Dan ketika ditawarkan ke Indominco dan inisiatif yang baik ya, inisiatif dari Indominco tentu kita jemput ini. Apa namanya kerjasama yang baik untuk Kota Bontang dengan BPD. Ketika kita lihat lokasi yang ditawarkan sangat memanfaatkan sebagai air bersih, memanfaatkan air minum. Nah, jadi ini setelah kami lihat dan kami bawa langsung pada saat itu PDN turun di lapangan untuk melihat sumber air, ternyata ini bisa kita manfaatkan dengan dijamin bahwa itu tidak masalah. Nah, beberapa bulan kemudian kami sedikit berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Ada sorotan bahwa ekspor itu bisa menarik masyarakat. Nah, tapi kita sudah sampai di sini, berusaha mencari solusi untuk studi ke depan lagi. Mencari tempat lain yang sama ya? Sama. Kami kunjung ke Timur, tidak melakukan seperti itu. Sudah melakukan itu? Sudah melakukan kerja di sana. Kami ke PPU juga seperti itu. Nah, kebetulan nanti dari sana Pak Rasid di sini dari Kepala Direktur PDN untuk pemanfaatan ekspor juga di sini kita membayarkan kesehatan. Nah, itu lagi kami untuk membandingkan 3 tempat kami ke 3 tempat ya, 3 tempat ke Bukit Pariaman itu daerah Bawah kita. Di sana juga sudah lama memanfaatkan ekspor. Dikatakan bahwa itu sangat baik untuk dikonsumsi, tapi tidak membahayakan. Kalau begitu ada isu membahayakan, nanti kita akan lihat kajian-kajian berikutnya. Nah, ini semangat kami. Bagaimana Komisi 3 tentang air bersih ini kami mendesak, ya termasuk Pak Jokowi sering ajak rapat, ya dari pihak PDN untuk segera kita punya rencana percepatan pemanfaatan ekspor itu. Nah, kami mendesak, alhamdulillah sudah ada sinyal bahwa apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi sudah benar, mari segera membentuk. Alhamdulillah kami ingin punya alasan lagi untuk percepatan bahwa kami datang kunjung kerja ke PDN juga. Saya minta Pak Surani untuk memberikan presentasi keadaan air. Pak Surani memberikan simpel air kita saat ini keadaannya seperti apa. Pak Surani memberikan banyak hal-hal yang menyangkut tentang water treatment bahwa sangat tidak berpotensi lagi, sudah banyak yang rusak. Ya, sumber air kita yang dari bawah tanah memang sudah banyak tahap ya, yang pipa 12 ini menjadi 3 ini karena tersumbat dengan kotoran-kotoran. Ini salah satu bukti bahwa kita sangat membutuhkan air bersih. Makanya sangat layak kalau masyarakat Bontang banyak yang bertanya Pak ya, terkait yang 19 jam tadi katanya kemampuan dari PDAM. Ya, saya bersama sebenarnya, tapi saya nggak tahu nih, Indominco, ini pertanyaannya begini. Siapa yang duluan menawarkan? Apakah Indominco yang menawarkan atau memang ini menjadi kajian yang memang diminta oleh pemerintah? Silakan Pak Taryo dulu dan panitia. Silakan. Oke, baik, makasih. Selamat siang Bapak semuanya. Ya. Ini langsung aja ini ya. Jadi terkait dengan isu air bersih ini di Bontang, memang isunya udah cukup lama ya. Cukup lama. Dan awalnya itu Indominco sempat disuratin lah ya, sama waktu itu di 2018 sama wali kota dari pihak Bontang juga. 2018 ya? 2018 Pak awalnya ya. Kemudian juga dari Kutai Timur, juga Bupati Kutai Timur mengirim surat juga ke Indominco yang intinya karena memang kondisi air di PDAM Bontang dan juga di Kutai Timur itu ada danau
yang ada di Teluk Pandan itu juga kering. Ya, berdasarkan dua itu, beliau ini bersurat ke Indominco. Dan selanjutnya memang ada banyak pembahasan, termasuk di Forkopimda ya, di Forkopimda, dan isu ini memang selalu muncul, dan di dalam minutes of meeting Forkopimda ini memang berulang-ulang muncul, dan beberapa kali ditindaklanjutin dari timnya Bontang maupun KT Timur berkunjung ke void yang Indominco itu. Oke. Situnya begitu. Nah, bicara Indominco terkait dengan void ya. Jadi Indominco ini kan sudah beroperasi sejak 97 Pak, 97. Jadi kalau sampai sekarang udah 24 tahun lah ya produksinya, 24 tahun. Ya tentunya dengan umur 24 tahun sudah ada beberapa lokasi tambang yang sudah selesai dan ini menjadi void. Dan void ini memang ya potensial Pak, potensial untuk digunakan sebagai air bersih. Ya, kenapa potensial? Pertama, ya lokasi Indominco itu ya termasuk tambang yang tidak terlalu jauh dari Bontang ya. Untuk kisarannya mungkin dari Bontang juga 30 kilo. Kemudian kalau ke arah Teluk Pandan juga kurang lebih 30 kilo. Ke arah Santan Ulu yang ada di Kutai Kartanegara juga 30 kilo. Jadi posisinya hampir di tengah-tengah tiga daerah ini yang kebetulan juga di dua kabupaten dan satu kota. Ya, itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua, void ini sudah terbentuk Pak, sudah terbentuk. Jadi sudah ada airnya gitu, sudah ada airnya, sudah terbentuk. Karena tadi kan 97 sampai sekarang udah 24 tahun, ya katakan ada beberapa void yang umurnya sudah di atas 10 tahun. Ya, itu potensi kedua. Potensi ketiga, secara kualitas air. Kualitas air juga memenuhi syarat ya. Bicara kualitas air mungkin biar nggak debatable kita mengacu ke peraturan yang ada. Jadi peraturan yang ada, kita ada peraturan dari Permenkes nomor 32 2017 ya. Itu di situ ada 3 parameter besar yang diukur, masalah aspek biologinya kayak apa, aspek fisikanya kayak apa, dan aspek kimianya kayak apa. Itu nanti dibandingkan dengan nilai ambang batas yang ada. Ya. Kemudian yang kedua juga ada Perda ya, Perda nomor 2 tahun 2017. Ya, ini juga bicara masalah air. Nanti outputnya di situ ada air kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3. Dan untuk Indominco ada void yang sudah banyak dikunjungi ini oleh timnya Pak Amir, oleh timnya Pemda Bontang maupun Kutim, termasuk aparat terkait kayak PU ya, sudah berkunjung ya. Itu masuk kategori kelas 1 Pak, berdasarkan Perda nomor 2 2017 masuk quality kelas 1. Artinya ini air ya cukup bagus, dan ini dilakukan oleh konsultan ya, sudah konsultan. Jadi di Indominco juga punya konsultan, kemudian dari PDAM Bontang juga punya konsultan ya. Ya, dan hasilnya secara kualitas ada potensi seperti itu Pak ya. Kemudian berikutnya juga bicara mungkin secara lokasi ya. Kalau Indominco kan lokasinya relatif lebih tinggi lah ya, lebih tinggi dari Bontang. Ya. Cuman jangan diartikan bahwa karena lebih tinggi mungkin air ngalir, enggak Pak. Karena void itu mana ada sempat juga yang ditanya deh Pak, ini nanti jebol nggak bendungannya gitu. Padahal void kan nggak ada bendungan, itu memang daerah yang datar itu kan, terus digali ya menjadi cekungan gitu kan. Cekungan itu ada airnya. Nah kalau ini bisa dipompa keluar naik dari ini, kemudian digravitasikan, itu potensinya juga akan hemat secara operasional ya, operasional, karena mungkin akan dibantu dengan gravitasi ya, nggak perlu pompa nih ya. Kontrolnya juga sesuai ya. Ya in prinsip ya kayak misalnya apa, kita ngambil minyak di drum itu kan, pada saat belum melewatin dindingnya drum kan nggak bisa, tapi pada saat disedot ngalir, dilepas dia akan ngalir sendiri kan, cara normatifnya begitu. Nah dari potensi-potensi ini ya monggo, prinsipnya ini ada potensi ya, kami dari pihak perusahaan yang kebetulan berada di wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara ya,
ya kami mensupport. Kalau memang itu dibutuhkan oleh pihak pemerintah setempat, kami support apa yang diperlukan. Termasuk kemarin data diminta juga kami sudah sampaikan ya. Hasil kajian kami diminta oleh PDAM dan Pemda ya, Pak Zulkifli ya. Kita juga kasih, kemudian kami kemarin di meeting dengan wali kota terakhir juga diminta untuk menjadi salah satu tim, anggota tim, kami juga support. Jadi secara umum gitu ya. Ya, oke. Mungkin menurut Pak Julianus, tentunya masyarakat sekitar yang ini kan ada 2 kabupaten dan 1 kota yang mesti akan, kalau Bontang saja yang dialirin, yang lain mesti ini ya. Segi eksternal ini seperti apa Pak? Saat ini ya, apakah ada tuntutan dari masyarakat yang lain atau dari segi legalitas pun dari perusahaan, apakah sudahlah ini akan kami berikan gitu, atau masih ada aturan lain gitu? Iya Pak, Indomingo itu menambang di kawasan hutan, makanya namanya IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi kami tentu punya batas pinjam pakai. Selanjutnya pemiliknya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Makanya kami juga menyarankan izinnya government to government. Nah, terhadap masyarakat ini karena ada 3 wilayah. Yang datang pertama memang PDAM Bontang bersama Kutim yang datang pertama. Selanjutnya itu ya. Selanjutnya setelah lihat peluang itu, PDAM Bontang paling intens komunikasi, bahkan komunikasinya nggak hanya dengan kami, tapi lebih ke Dewan. Kami punya mengharapkan ini bisa goal ya Pak ya. PDAM yang paling ngotot Pak, karena beliau merasakan susahnya mentreatment air bawah tanah dan kekhawatiran cadangan itu. Dan beliau menyampaikan PDAM itu adalah operator, yang harus menyediakan adalah pemerintah. Akhirnya gayung bersambut, karena PDAM Kutim pun menginginkannya, Bontang pun menginginkannya, tentu nanti akan ada MOU apa, gayung bersambut instalasi ke provinsi. Sehingga beberapa bulan yang lalu PUPR dengan Dispenda provinsi sudah datang juga Pak untuk meninjau. Dari Indomingo semangatnya selalu sama. Monggo, ini lahan juga punya negara, punya pemerintah, yang mau pakai juga pemerintah. Hal ini silahkan diurus. Nanti pembagiannya seperti apa? Tentu pemerintah yang akan mengatur. Supaya tidak terjadi konflik, maka diinstalasi oleh provinsi. Posisinya Indomingo sangat menunggu, kami hanya mensupport Pak. Sehingga dari pemerintah siapapun yang mau melihat, Pak Amir dan rekan-rekan sudah berapa kali selalu kami layani dengan baik. Untuk kajian dari konsultan PDAM kami support Pak, karena berada di wilayah tambang, tentu untuk mencapai sana dengan standar safety kami support. Nanti pembagiannya seperti apa tentu kami merujuk ke pemerintah lagi, yaitu adalah pemerintah provinsi mau seperti apa, bagaimana Bontang intent terhadap provinsi maupun terhadap Kutai Timur. Itu bukan milik kami Pak, nanti kembali ke kehutanan. Kalau bisnis kami yang kami miliki sesuai izin kami adalah tambang batu bara Pak. Biasa. Baik pemirsa PKTV, bagaimana nanti reaksi dari pemerintah Kota Bontang dan bagaimana sikap Dewan selanjutnya kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut ini, masih di PKTV Talk. Baik pemirsa PKTV, di PKTV Talk pada edisi kali ini kita membahas tentang berburu apa ini? Kok kayaknya angker sekali. Kita ingin mencari air baku yang katanya sudah menipis. Memang benar, memang sudah menipis. Tadi disampaikan Pak Zul, disampaikan Pak Amir Tosina, dari kajian-kajian yang sudah ada, kita sangat khawatir bahwa Bontang akan mengalami kekrisisan air. Tapi sudah ada sesuatu yang membanggakan pada saat kita ketemu Indomingo, ada void yang memang bisa di-exploit ya, yang bisa kita manfaatkan. Cuman memang ini butuh proses saat ini, yaitu sebuah pertemuan kajian dan lain-lain. Tapi insya Allah ini bisa jalan. Tapi ini sekarang pertanyaannya begini, Pak Zul, setelah apa yang dijawab beliau tadi dari Pak Dewan yang sudah sangat semangat sekali kemana-mana mencari perbandingan dan kajian, terus tahapannya ini, pertanyaan masyarakat pasti sama, apalagi yang ditunggu dan tahapannya seperti apa?
Nah, nanti akan ditambahkan oleh Pak Dewan, dan apa reaksi, bagaimana pendanaannya juga, bagaimana nanti legalitas dari karena kan wilayahnya Kutim gitu, seperti apa kira-kira Pak? Ya, makasih Pak Teguh untuk kesempatan berikutnya. Jadi pemerintah telah berupaya melakukan beberapa langkah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah rapat juga, Pak Wali Kota yang baru dilantik sudah melakukan rapat koordinasi dengan Indominco pada saat itu. Kita coba bahas bersama dan kita sepakat membentuk tim bersama lah nanti dengan Indominco, termasuk juga mungkin nanti kita coba komunikasikan dengan Kutim gitu ya, apakah juga mau bersama-sama di dalam satu tim itu atau mungkin mereka tim terpisah. Tapi intinya sama-sama lah kita berusaha bagaimana upaya pemenuhan air baku untuk air bersih ini bisa disegerakan. Pada saat audiensi dengan Pak Gubernur, hal ini juga disampaikan oleh Pak Wali, dan kemarin pada saat rapat SPAM regional Marangkayu, kita sisipkan juga nih Bu Wakil yang hadir pada saat itu juga mencoba menyampaikan lagi kepada Pak Sekda Provinsi bagaimana kita juga pemerintah Kota Bontang ini bisa difasilitasi lah, didukung lah oleh pemerintah provinsi. Nah, harapan kita kemarin pada saat rapat SPAM regional dari Balai PPW itu prasarana pemukiman dan wilayah juga hadir, dan kita harapkan mereka juga bisa memfasilitasi itu. Kita dari sisi pembiayaan ya, kita berharap memang kalau misalnya dari POWID dan sampai ke titik mana, kita harapkan nanti CSR lah gitu ya, dari CSR itu Indominco, nanti dari titik itu nanti ke kota mungkin melalui SPAM regional dan mungkin APBD kota seperti itu. Jadi kedepannya kita bahas seperti itu. Ada pembiayaan, sharing pembiayaan lah. Jadi tidak sepenuhnya juga kita bisa membiayai itu karena memang keterbatasan anggaran. Dan saya pikir kalau misalnya ke depan Indominco katakan dengan CSR-nya dari FOID sampai ke titik itu tempat pengolahan itu nanti itu kan kita akan bersama memanfaatkan itu dari dari wilayah Kutim dan Bontang. Tapi dari situ nanti kita masing-masing lah yang menyalurkan ke kotanya. Jadi seperti itulah yang coba kita lakukan, melakukan koordinasi sementara ini. Di samping langkah lainnya nanti terkait dengan perizinan ke pusat seperti yang disampaikan tadi kan masuk dalam kawasan hutan. Nanti kita bagaimana sampaikan ke pemerintah pusat terkait dengan pemanfaatan POID ini. Artinya tentu di dokumen lingkungan PT Indominco pun pasti ada hal yang harus disesuaikan kembali gitu ya. Nah itu tentu mungkin dengan penyampaian kita harapkan ini pemerintah pusat bisa memahami dan bisa mendukung terkait dengan upaya pemerintah kota untuk memanfaatkan POID tersebut sebagai sumber air baku air bersih Kota Bontang. Kalau lihat kata Pak Amir Kosina tadi bahwa sudah ada beberapa daerah, termasuk Tenggarong dan Kutai Timur, adakah komunikasi dengan mereka terkait tahapan-tahapan yang sehingga mereka berhasil? Apakah sudah sampai di sana, Pak? Sementara belum. Cuman kalau dengan PDAM kan kita tahu nih PDAM Sangatta Kudumba itu sudah melakukan itu. Jadi yang itu yang kita lihat sebenarnya dari informasinya sebenarnya saat ini ketika ada permintaan pemasangan SR baru itu dengan cepat gitu karena ketersediaan airnya ada gitu. Jadi artinya dengan pemanfaatan air baku ini ada titik terang lah ke depan Bontang bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait air bersih. Ya, Pak Amir Kosina tadi sedikit persoalan ini kan kalau Dewan ini kan sudah berhubungan dengan anggaran juga ya, juga anggaran juga mesti pada masyarakat ya, tuntutan masyarakat terkait ini. Ini gimana Pak? Kira-kira anggaran kita atau sesuai nggak kira-kira nanti kalau kita akan itu dan kami tidak bisa menyampaikan program untuk pembuatan yang kami mendorong mulai Komisi 3 kompak sepakat untuk segera ada realisasi penampungan air dari ekspor itu untuk Kabupaten Utama.
di sini kami sepakat pada saat nanti untuk mendorong bagaimana percepatan ini. Insya Allah kami dari beberapa teman-teman di Bangka untuk menyampaikan ke pemerintah bahwa ini harus dianggarkan di anggaran 2021 bahkan. Nah, tapi karena memang sudah lewat, ya artinya kami kemarin mendengar informasi baru bahwa itu juga sudah ada pertemuan pemerintah pendapatan dengan provinsi dan ada kesepakatan anggaran awal sudah dialokasikan oleh wali kota Bontang yaitu senilai 500 juta. Nah, Untuk tahun 2021. Alhamdulillah itu kami sangat berterima kasih ya, tidak sia-sia apa yang kami lakukan untuk desakan kami terhadap pemerintah untuk segera ada pengangkatan ekspor ini. Karena ini kita jangan sia-siakan hal yang tidak diperlukan. Bahkan ada asumsi para pihak-pihak lain bahwa Indo-Indo itu menawarkan jangan sampai ada maunya dia tidak mau reklamasi atau segala macam. Asumsi yang nanti ini terjawab spontan dengan itu ada pertemuan para pendapat terasa diikuti dengan Bapeda juga asumsinya seperti itu. Bahkan kami jawab ya kalau memang yang lebih kok seperti itu ya coba dicek ulang dan lokasi karena kan mereka sudah banyak yang direklamasi. Nah tapi dia menunggu sinyal apakah masyarakat Bontang atau pemerintah kota Bontang mau membayar ekspor itu. Dan Indonesia saya rasa perusahaan-perusahaan seperti itu tidak susah untuk mereklamasi dan tinggal minggu saja mungkin Pak ya. Nah di sini kami semangatnya melihat keadaan air itu betul kualitas dan kualitasnya sangat baik. Kami semangat dari Komisi 3 khususnya karena kita masalah Bontang ya umumnya untuk keperluan itu maka bersama kami bertujuan untuk menyuruh pemerintah utamakan maaf untuk ada percepatan dan ada perhatian terhadap ekspor dari Nah bahkan soal begini yang disinggung Pak Jokowi tadi kami juga tidak merasa langsung kami dan kami di Sultan untuk bermohon bagaimana membantu ya kelancaran pengurusan perizinan tentang hutan PTNK yang dilewat nanti karena ini pasti berhubungan dengan perizinan yang melakukan nanti mungkin dia bakal meminta Bontang dan disarankan juga karena 3 wilayah yang dilalui itu harus ada PKS jadi kerjasama antara Bontang, Kutim dan Nah kami juga memohon petunjuk apa kira-kira yang harus dilakukan kepada kami yang petunjuk apa sehingga kami tidak mau lagi diundur-undur percepatan pemanfaatan ekspor ini. Ini disarankan kami ke Dinas Kehutanan Provinsi. Akhirnya memberikan sinyal bahwa ini langkah awal dan nah, bahkan baru-baru ini saya di rapat saya undang Provinsi Bank untuk mendesak di Kota Bontang ini dan di rumah juga. Saya minta untuk percepatan pembentukan tim pelaksanaan pemanfaatan ekspor ini. Nah ternyata alhamdulillah pemerintah sudah berpeluang itu. Baru rencana di awal Juni ini akan mengundang yang terkait untuk pembentukan tim yang percepatan pemanfaatan ekspor. Ternyata sudah ada yang membentuk tim, bahkan sudah ada sinyal-sinyal untuk penganggaran untuk pemanfaatan ekspor itu. Luar biasa, Pak Taryono nih. Kita masih belum tahu apakah akan ke sana karena masih butuh kajian. Andai kata ini secepatnya, karena semua ingin cepat, Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak memungkinkan nggak? Iya, mungkin kita bicaranya dari status lahan dulu ya. Jadi status void itu yang ada di Indominco adalah status kawasannya di kawasan kehutanan. Kita punya namanya IPPKH, izin pinjam pakai kehutanan. Jadi pada saat kita berpinjam ke kehutanan, habis selesai juga kita akan kembalikan ke mereka. Kita nggak seenaknya bisa ditawarkan ke orang lain, nggak. Ya. Jadi itu mungkin mekanismenya, ya, mekanismenya kita pinjam kita kembalikan. Bahkan nanti ada pihak lain yang membutuhkan, tadi ya tinggal dikolaborasikan aja kan. Mungkin nanti kan tetap misalnya Bontang butuh apa ini ya tetap ke kehutanan juga. Jadi di sini mungkin perlu sinergi semuanya ya, perlu sinergi semuanya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ini mesti harus ada tahapan ini dilakukan. Nah, berapa hektar yang kira-kira bisa kita harapkan untuk menjadi pemanfaatan itu, Pak? Jadi kalau bicara void ya, yang void kita yang kemarin kita kaji ada 10 void. Dari 10 itu 6 yang direkomendasikan bisa untuk air baku. Ya,
Dari 6 ini debitnya secara seluruhnya itu lebih dari 1000 liter per detik, Pak. Ya, dari 6 ini yang sudah digadang-gadang ini 2, Pak. Yang 2 itu luasnya 2 itu sekitar 53 dan 43 sama sekitar 100-an lah, 2 poin itu. 2 poin itu ya. 98 98. Ya. Dan Debit air yang tadi yang saya sampaikan yang poin 1 itu ada 53 hektar itu 11 juta meter kubik, kemudian yang 45 itu 45 hektar itu kurang lebih 10. mungkin sedikit koreksi, Pak. Kalau tadi kan kapasitas tampungan kali ya. Iya, Tapi kalau bicara debit neraca itu, airnya ya. itu kisarannya sekitar 306, Pak, liter per detik. Padahal tadi di Bontang sendiri kan defisit sekitar 240 kalau salah. ya 250. Jadi masih aman aja untuk Bontang 2 poin. Itu kondisi sekarang. Defisit sekarang, tapi kan sekian tahun akan bertambah nih. Ya. Jumlah penduduk bertambah, kegiatan. Ini kan tadi baru 2 void, Pak. Nah, iya tuh. Kalau potensi mau di 6-6-nya dimanfaatkan dan disinergikan lagi, ya itu bisa 1000 dan itu bisa cover 3 daerah ini gitu loh. Betul. 3 daerah ini. Ya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah gimana mensinergikan ini baik dari sisi perizinannya, ya, kemudian dari sisi teknisnya, dan tentu dari sisi ya semua pemangku kepentingan ini. Pertanyaannya terakhir, Pak. Kalau dikatakan tadi penganggaran, siapa tahu ya Pak Zul tadi ada CSR yang bisa memungkinkan nggak itu dilakukan? Iya, prinsipnya kami kan bagian dari tim itu. Jadi kuncinya tadi pertama sinergi, kedua kolaborasi, dan kami bagian dari tim itu, Pak Zul. Jadi kemarin kami di request ditugasin menjadi tim, oke. Kajiannya diminta, oke. Terkait itu tentunya mungkin ya harus kolaborasi lah, ya, harus kolaborasi. Artinya siap-siap sebenarnya Pak ya? Bagian dari tim monggo nanti dibicarakan lebih lanjut sepertinya. Ya, Pak Zul, sudah terakhir nih Pak Zul. Kira-kira kalau nanti itu bisa berjalan, itu bagi Indonesia untungnya apa sih Pak? Sebenarnya dari tidak ada keuntungan apa-apa. Cuma itu kan mitra bagian dari masyarakat. Kalau itu bisa dimanfaatkan untuk pemerintah, daripada harus kami sia-sia. Sebenarnya lebih ke sana. Kami kan tidak jualan air, Pak. Ya. Kami bisnisnya tambang. Lebih bermanfaat untuk masyarakat. Iya, bekas tambang ini bermanfaat untuk masyarakat dan berkesinambungan. Iya. Saya kami juga untuk masyarakat. Betul. Bekas tambangnya pun bisa untuk masyarakat. Bapak bayangin, Pak, Ya. untuk membangun tampungan sebesar itu Butuh biaya berapa? Belum tentu ada air. Ini sudah ada air ya Pak ya? butuh waktu, butuh biaya. Sementara ini sudah ada isinya. Bangun bendungan nggak serta-merta terisi, Pak. Jadi akan menjadi kebanggaan bagi kami ketika itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya teori kami seperti itu. Kalau ditanya kepentingannya, tidak kami seperti mensupport pemerintah kan masih. Dan ini kembali bahwa nantinya adalah kami kembalikan seperti kawasan hutan. Maka tadi cara regulasi silakan diproses pemerintah ke pemerintah. Adapun nanti dari regulasi itu kalau kami itu harus menyesuaikan secara dokumen, kami tentu siap dan kami menjadi bagian dari itu kami juga semua setelah kami menjadi bagian dari tim tentu namanya percepatan dan untuk data-data. Kami tentu sebagai tugas dan kami berikan bahwa contohnya peta lokasi volume kan kami sudah dari nol. Dari nol. Dan panjang ya. Apalagi kemudian membendung mau cari lokasi pembebasan lahan kami bisa melihatkan berapa tahun lagi. Dan ini bisa bertahan sampai sekian tahun. Ya sekali di volumenya kan Pak ya. Dan ini itu kan ya disebut kawasan tadi kan lubangnya, tapi dari tanggapan hutannya kan kali ke situ semua dan dampak lahan hutan juga cukup tinggi. Iya. Sehingga akan terisi kembali. Iya. Itu dan Pak Amir sudah lokasi Sangat menjanjikan. jadi di sana sekelilingnya sudah dan pengalaman saya selalu mendampingi kami belum ada 1 tahun pun yang setelah di sana libur, Pak. Semuanya makin Saya semakin setelah datang makin tugas. Sebenarnya kalau dibangunkan sekalian ya kawasan wisata itu jangan jadi makin ya. Ya Pak Zul, ini pertanyaan masyarakat yang terakhir ini. Masih ada orang-orang atau
kelompok-kelompok masyarakat yang masih meragukan kualitas dari air void ini. Apakah bisa Pak Zul, mungkin Pak Amir bisa meyakinkan kami dan pemirsa bahwa itu ada aman? Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemerintah kota melalui Perumda Air Minum sudah melakukan kajian Infomes. Artinya dari hasil kajian itu tadi sebenarnya kualitas airnya layak, tapi juga masih perlu diolah untuk bisa untuk masuk sampai kualitas yang baik sekali itu masih perlu pengolahan. Artinya tidak sama halnya lah dengan air permukaan lainnya, kan tidak ada yang bisa langsung digunakan, pasti akan harus diolah dulu itu. Nah, itu saya pikir. Lalu apa yang kita bahas bersama hari ini sebenarnya sejalan dengan program unggulan pemerintah ke depan. Artinya Bontang kita gitu ya, Bontang kita tuh kolaborasikan ide, satukan aksi gitu. Jadi bagaimana penyediaan air bersih ini kita kolaborasi dengan Idominco untuk bisa pemenuhan air bersih ke depan. Jadi mudah-mudahan artinya dimudahkan semua lah ya, dimudahkan, dilancarkan sehingga proses pemanfaatan air baku ini bisa disegerakan, sehingga yang tadinya katakan pelayanan kita baru 19, mudahan ke depan udah bisa 24 jam, jadi tidak lagi tidak perlu lagi ribut ya, kok mati gitu ya, mudah-mudahan seperti itulah. Lagi pasti akan ada pertumbuhan ya. Ya betul Pak, betul. Ya. Yang terakhir nih, Pak Dina sebagai mewakili masyarakat, apa langkah-langkah, masih banyak pertanyaan masyarakat, apa akan mereka kumpulkan terus kita akan sepakati bahwa ini aman atau seperti apa, ada nggak peluang itu? Jadi berbagai masukan ada yang mengurangi langsung, karena ada beberapa masyarakat yang sering itu melakukan, kan ada beberapa mendesakan untuk tidak dimanfaatkan dan dimanfaatkan. Ada temuan-temuan yang bisa membahayakan kesehatan. Pada saat ini hanya memberikan jawaban bahwa itu akan berjalan dengan sendiri, nanti ada kajian tertentu yang akan. Nah, kalau nanti ada kajian-kajian itu yang mungkin memang tidak bisa dimanfaatkan, ya berubah. Nah, tapi kita juga semangat berjuang selalu mencari tempat-tempat yang perbandingan bahwa itu tidak berbahaya konsumsinya gitu. Nah, kami sudah hampir dari itu punya tempat yang sudah studi melakukan kajian bahwa mereka menyatakan bahwa itu sama tidak berbahaya makan. Nah, saran saya intinya untuk kebutuhan air bersih di Kota Bontang ini harus ada kecepatan pemanfaatan dan sesuatunya yang bisa diharapkan dalam dekat itu. Kalau tempat lain tidak maaf ya, waduk Melandai ya, waduk Suaramat ini Apalagi karena apa yang tidak sepakat masih kurang belum burung dari sampai ke sana pemanfaatan ya, salah satunya percepatannya tolong bagaimana menjelaskan dari Indominco sudah bisa mencapai menawarkan air tersebut, dan kita sudah lihat ya keadaan air tersebut kualitasnya juga menjanjikan. Ini mau kecepatan pembangunan untuk mencapai segera membangun bagaimana air di Kota Bontang. Nah, dan tentunya harus melalui proses kerjasama tiga kabupaten kota ini, bukan Kutil Bontang. Dan memang sinyal dari pemerintahan provinsi juga memberikan dorongan siap untuk memfasilitasi. Oke, terima kasih Pak Komisi 3. Pak Taryono, mungkin ada harapan dari Bapak-bapak beliau tadi sudah menyampaikan semangatnya yang luar biasa dari pihak perusahaan. Ada harapan terkait keinginan ini? Iya, pertama terkait dengan kualitas ya. Mungkin kita nggak bicara secara opini. Oke. Serahkan aja ke pihak yang memang di bidang ahlinya kan. Karena itu ada aturannya, ada standarnya. Pada saat pihak ketiga yang independen mengatakan bahwa ini baik, ya baik tentunya. Nah, terkait dengan harapan dari Pak Amir dari DPRD, mewakili rakyat, dan Pak Zulkifli dari pemerintah Bontang ya. Sekali lagi tentunya kami mensupport Pak, kami mensupport karena kami juga bagian dari masyarakat yang tinggal di daerah Bontang juga ya. Kami mensupport. Silakan nanti disinergikan apa yang bisa kami bantu ya, kami bantu. Tadi Pak Yul sudah menyampaikan banyak terkait data, terkait akses
kita siap untuk mensupport itu. Ya. Demikian, Pak. Kalau tadi bicara terhadap stigma masyarakat dengan air bukan itu ya, misalnya media seperti itu membantu masyarakat untuk mendapat informasi yang benar. Jadi jangan sampai mereka itu hanya opini, tapi tugas media juga untuk membantu masyarakat yang mendapatkan informasi yang benar. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Pak Zul, Pak Taryono, Pak Amir Toskin dan Pak Zul. Terima kasih atas kehadirannya di Bontang. Pemirsa PKTV, kita semua butuh air. Hewan pun, tumbuhan pun apalagi. Dan kita punya tugas yang sama, bagaimana menghemat air. Tapi yang tugas, bagaimana pemerintah, stakeholder yang ada, termasuk Dewan sebagai wakil kita, juga punya tugas, bagaimana membuat sebuah formulasi agar air yang selama ini kita pakai sehari-hari bisa diberikan, ya, bisa disiapkan oleh pemerintah dalam regulasinya tentunya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama pemirsa untuk mencari solusi sama-sama. Semoga kita berdoa pemerintah, dewan dan perusahaan, stakeholder semuanya bisa membuat jawaban atas kemungkinan menipisnya air di Kota Bontang. Demikian dialog kita pada episode PKTV Talk kali ini. Kita akan ketemu di episode yang akan datang dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Teguh Sarjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.